Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terharu Tuhan bahwa kami datang. Biarlah pagi ini kami bertemu muka dengan Tuhan. Biar pagi ini kami melihat Tuhan. Biar pagi ini kami mendengar Tuhan. Biar pagi ini kami sekali lagi mengalami Tuhan. Bungkus kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bukakan firman-Mu. Biar telinga kami mendengar, mata kami melihat dan hati kami merespon. Dan kami berjanji ya Tuhan, buat kami mengerti. Maka sekarang juga kami persembahkan diri dan melakukan firman yang Tuhan akan ucapkan dan sampaikan. Tuhan beri kami kuasa, Tuhan beri kami ketaatan, Tuhan beri kami passion dan antusias. Karena dengan melakukan firman-Mu, hidup kami berubah. Dengan melakukan firman-Mu, kami mengalami kuasa Roh Kudus. Dengan melalui menjalankan firman-Mu, melakukan firman-Mu, orang lain boleh diberkati dan kami akan bertumbuh makin menyerupai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga. Beberapa menit di depan biarlah kami bersama-sama berbakti, memuji, menyembah-Mu dan mengalami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya merasa saya sendirian di atas terlalu jauh saudara sekalian. Nanti saya minta izin turun ke bawah ya. Makasih untuk undangan yang berharga. Kali ini saya datang dengan 2 majelis dan 1 rekan hamba Tuhan dan 1 rekan lagi hamba Tuhan. Sisi Nathanael. Baik. Iya. Dengan 2 majelis, Pak Agus sama Pak Aping ada di sini. Penginjil Suardi dengan Semu, Pendeta Kong Senre, Kong Senre, dia senior saya Kong, saudara sekalian. Itu Kong adalah Kongzi de Kong. Jadi dia keturunan atau family dengan Kongfuzi. Sama Semu, ya. Dia orang pintar, saudara sekalian. Saudara sekalian, hari ini kita akan membicarakan hal yang penting. Tema yang sangat penting sekali. Secara sejarah sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi efektivitasnya sampai sekarang, detik ini juga. Hari ini gereja dipanggil untuk apa? Saudara dan saya dipanggil untuk apa, saudara sekalian? Kita akan bicara sebentar, serius. Jadi tema kita adalah Yesus Kristus dan kebangkitannya, dan Roh Kudus, dan gerejanya, dan aku, kamu dan saya, kita sama-sama. Di gereja Greenfield kita lagi belajar, saudara sekalian. Kita belum bisa, tapi kita lagi belajar. Belajar apa, saudara sekalian? Belajar untuk mencermati Tuhan Yesus. Kemudian dengan pertolongan Tuhan kita ingin tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kemudian Tuhan undang kita supaya kita ikut dengan Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Dia ajak kita, undang kita ikut. Gereja Tuhan adalah sekelompok orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Yesus Kristus di atas bumi. Jadi waktu dia sudah bangkit, dia dikembalikan, dia kembali ke surga.
Tapi pada waktu yang sama, dia kembali lagi ke dalam dunia, dalam bentuk roh, yang dia ada di dalam gerejanya, di dalam hati, di dalam tubuh anak-anak Tuhan. Jadi dia akan pakai gereja ini untuk mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Sampai kapan? Sampai kedatangan dia yang kedua kali. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus melalui gerejanya supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak menyadari atau tidak menekunin, berarti kita miss, saudara sekalian. Abad-abad tertentu sampai sekarang. Dan gerejanya secara lokal dan secara universal. Setiap kita anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Dimulai dengan lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kenapa kita dipanggil sebagai gereja? Kenapa kita dipanggil sebagai orang percaya? Kenapa kita dipanggil menjadi murid-murid Yesus Kristus? Dimulai dengan lahir baru. Saya yakin saudara yang duduk di sini semua sudah lahir baru. Kalau belum lahir baru, maka kita belum ada di dalam konteks gereja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dua perikop yang akan kita baca, saudara sekalian, mulai pada hari kebangkitan, malam itu juga, hari itu juga, terus sampai hari Pentakosta, terus sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ada di dalamnya ini, saudara sekalian. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Nanti firman Tuhan memberitahu dan kita cocokkan. Kemudian kita apply, kita tanya gereja kita yang baru ini apakah sedang mengerjakan itu. Kalau gereja kita yang baru sedang mengerjakan itu, maka kita akan lanjut dan akan terus bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau gereja kita tidak mengerjakan hal itu, kita harus bertobat dan kemudian kita masuk merging dengan apa yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan. Dua perikop, yang pertama Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kalau saudara bawa Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Sekarang sudah canggih, saudara sekalian, saudara punya Alkitab di dalam satu gadget, di dalam satu HP, semua ada di dalam, ya. Jadi kita akan baca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Perlahan-lahan, saudara yang nggak buka gadget atau tidak baca melalui itu, saudara dengar pelan-pelan, ya, nggak apa-apa. Kita semua diberkati. Kita akan belajar firman nih, saudara sekalian. Jadi Alkitabnya dibuka, nanti kita ngomong-ngomong interaksi dari firman yang kita baca. Terus kita akan kembali ke situ. Pasal 20 ayat 19 sampai 23. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga
sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bagian ini jangan ditutup, nanti akan dibuka lagi. Bagian yang kedua, Roma pasal 8. Dibuka beberapa lembar kemudian, ada di kitab Roma pasal 8. Kalau sudah ketemu Roma pasal 8, kita akan mulai dari ayat yang ke-9, saudara sekalian. Sebetulnya seluruh Roma pasal 8 itu ngomongin Roh Kudus. Dari ayat yang pertama, saudara sekalian, kita tidak lagi di bawah penghukuman. Tidak lagi di bawah penghukuman, tapi kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Roh yang memberi hidup itu siapa? Roh Kudus, saudara sekalian. Yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dan dosa. Dan seterusnya. Kita loncat ayat ke-9. Sama-sama, 1, 2, 3. "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya kamu hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Bapa, Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dua bagian ini sangat kaya sekali, saudara sekalian. Jadi coba kita tekunin bersama-sama. Jadi malam itu, saudara sekalian, Yesus bangkit menyatakan diri kepada murid-murid. Tapi sebelumnya pagi hari, waktu Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena udah melihat Yesus bangkit. Dia pulang langsung memberitakan. Yohanes yang paling muda dengan Petrus langsung lari ke kubur. Kalau boleh gemanya dikecilin, telinga saya nggak tahan dengan gema, dengan eko. Dikecilin sekali, kecilin. Ya udah, baik. Teman-teman yang di belakang kedengeran kan? Iya, baik. Sisi. Kemudian pagi itu juga atau siang itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang jalan ke Emmaus, saudara sekalian. Jadi itu perjalanan ke Emmaus
Tuhan Yesus tiba-tiba ada di situ, menyatakan diri, dan kemudian jalan merging dengan mereka. Mempercakapkan, memperbincangkan. Saudara sekalian, saya coba mengimajinasikan hari itu bagaimana keadaannya. Tuhan Yesus menampakkan diri, kemudian terlibat dalam percakapan mengenai Yesus yang bangkit, saudara sekalian. Maka Yesus mengajarkan firman, Mazmur, nubuat-nubuat, janji-janji kepada dua murid ini. Tapi tetap belum kebuka. Sampai di rumah, waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, mata mereka baru terbuka. Kemudian Yesus langsung tidak tampakkan diri lagi. Seketika dua murid ini udah maghrib, udah malam, mungkin saudara langsung balik ke Yerusalem dengan bergegas-gegas. Dan murid-murid sudah pada kumpul di situ. Waktu semua sudah kumpul di situ kecuali Thomas, Yesus menampakkan diri. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara sekalian, saya sengaja ulangin kembali cerita ini karena bagian ini penting sekali. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes dikatakan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dasarnya apa saudara sekalian? Dasarnya dia sudah disalib. Dia sudah mengalahkan, menghancurkan dosa. Mengalahkan, menghancurkan maut. Mengalahkan dan menghancurkan kuasa setan. Dan kuasa di langit dan di bumi, semua sudah diberikan kepada dia. Sekarang dia sebagai juru selamat, dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja, dan sebagai sosok Yesus yang bangkit, memberikan, menyatakan, membuktikan, dia sudah bangkit. Coba lihat ini tanganku. Coba lihat ini lambungku. Coba lihat ini kakiku. Lukas mencatatnya begitu detail, saudara sekalian. Kemudian setelah dia katakan seperti ini, ayat yang ke-21. Ulangi lagi Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yang kedua, saudara sekalian, setelah yang pertama, damai sejahtera yang kedua. Maka sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Jadi damai sejahtera yang pertama, isi kontennya adalah Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah menghancurkan dosa. Yesus yang sudah menghancurkan maut. Yesus yang sudah menghancurkan kuasa setan, saudara sekalian. Dan ini Yesus yang sudah bangkit. Maka sekarang kamu diutus. Untuk apa? Untuk menceritakan ini yang terjadi. Ini panggilan gereja. Ini panggilan semua orang yang percaya, saudara sekalian. Kalau kamu betul-betul adalah orang yang sudah lahir baru, maka bagian ini tidak bisa dilepas. Kamu dan saya ada di dalam. Dan untuk itu kamu dan saya dipanggil, diselamatkan, ditebus, ditetapkan bahkan sejak semula. Karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ada di dalam panggilan ini, saudara sekalian. Maka dia katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Tidak terkecuali, kamu semua diutus oleh Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-22, penting sekali saudara sekalian. Bagaimana saya bisa pergi? Kemudian Tuhan Yesus menghembusi murid-murid. Terimalah Roh Kudus. Saudara sekalian, bagian ini menjadi kunci dari semuanya. Seluruh kitab Injil Yohanes membicarakan Roh Kudus sejak bahkan dari ayat pasal pertama. Terus sampai akhir, saudara sekalian. Dan bagian ini adalah bagian klimaks atau konten, isi yang penting. Yaitu Yesus menghembuskan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sejak ini akan menolong gereja untuk melakukan apa yang dipercayakan oleh Yesus kepada kita semua. Untuk apa saudara sekalian? Kalimat yang berikut ayat 23 penting. Jika kamu mengampuni dosa, maka dosa diampuni. Jika kamu menetapkan dosa tinggal, maka dosanya tetap tinggal. Saudara sekalian, siapa kita sehingga kita diberikan kuasa yang seperti ini?
Kamu bisa mengampuni dosa, saudara sekalian? Gak bisa. Kamu bisa membuat orang dosanya tetap. Kamu bisa mengampuni orang yang dosanya bisa dihapus. Dosanya bisa diampunin. Dosa apapun. Bahkan yang kecil sekalipun kita gak bisa, saudara sekalian. Kita ingat pasal-pasal sebelumnya. Matius pasal 16. Dimulai ayat belasan situ, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kamu, menurut orang, siapa aku ini? Maka murid-muridnya merespon. Ada yang bilang, orang bilang kamu itu Yeremia. Ada orang bilang, kamu itu Elia. Ada orang bilang, kamu adalah Yohanes Pembaptis. Ada orang bilang, kamu adalah salah satu nabi di perjanjian lama yang bangkit lagi. Tuhan Yesus langsung spontan tanya kepada murid-murid, menurut kamu saya siapa? Langsung Petrus berdiri dan mengatakan, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dikatakan saudara sekalian? Di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku, jemaatku. Memang Petrus artinya batu karang, saudara sekalian. Tapi yang dimaksud oleh Yesus bukan membangun gereja di atas batu karang, Petrus. Tapi batu karang yang dimaksud di sini adalah iman kepercayaan, konten kepercayaan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kalimat yang berikut dia bilang, alam maut tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi gereja, saudara sekalian, dibangun di atas dasar batu karang dan kemudian berhadapan dengan alam maut. Kalau berhadapan dengan alam maut, sebelah sisinya dosa, sebelah sisinya adalah kuasa setan. Saudara sekalian, dosa, maut, kuasa setan ini satu kuasa yang besar. Selama manusia ada, manusia berhadapan dengan soal dosa. Sejak kapan, saudara sekalian? Sejak pertama kali ciptaan. Pasal 3 ayat 15, saya kembali tadi melihat kejadian, saudara sekalian. Allah Bapa mengumumkan, aku akan mengadakan perseteruan dengan kamu. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa. Semua buah di pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi ada buah pohon di tengah taman ini yang engkau tidak boleh makan. Waktu engkau makan nanti engkau akan mati. Saudara sekalian, Adam dan Hawa terang-terangan tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia mendengarkan bujukan dari hantu. Dia tidak menerima perintah dari Tuhan, tapi dia dengar bujukan dari hantu. Maka akhirnya dia bertentangan dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, waktu kamu makan, kamu akan mati. Karena kamu sudah berdosa. Mati di sini mengungkapkan 3 bagian yang penting. 1, mati secara fisik. Oleh sebab itu manusia, dulu Tuhan waktu ciptakan tidak termasuk kematian. Kapan manusia mulai mati? Manusia mati tidak di dalam rencana Tuhan. Manusia diciptakan supaya manusia memiliki roh yang kekal dan manusia bisa hidup berdampingan dengan Tuhan. Supaya manusia bisa mengalami Tuhan, manusia bisa memuji dan menyembah Tuhan, manusia bisa memuliakan Tuhan, manusia bisa men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dari langkah pertama manusia sudah gagal. Sehingga manusia harus mati. Mati secara fisik, mati secara roh, dan mati kekal. Mati kekal artinya selamanya putus. Lepas daripada sumber kehidupan. Maka manusia nggak bisa hidup. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus datang untuk membereskan soal ini. Maka dia bangun gerejanya di atas batu karang yang langsung berhadapan dengan kuasa setan. Dengan maut, dengan dosa. Alam maut tidak akan dapat mengalahkan. Karena Yesus, gereja yang sudah dipercayakan untuk menyaksikan, untuk menyelamatkan.
Maka saudara sekalian, peperangan ini sudah mulai dari sejak pertama. Dari pasal 3 ayat yang ke-15. Allah Bapa mengatakan, kamu dengan keturunan, dengan perempuan ini, keturunan kamu dengan keturunan perempuan ini akan berseteru, saudara sekalian. Akan menjadi musuh. Dan ini memang Tuhan mengumumkan peperangan rohani. Karena setan ini sudah merusak rencana Tuhan. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga merusak semua rencana. Tetapi Tuhan punya rencana tidak tergagalkan. Maka dia nyatakan perang. Perang rohani dengan setan, saudara sekalian. Dengan datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk membereskan dosa. Tadi dikatakan, jikalau kamu mengatakan dosamu diampunin. Ini urusan dosa, saudara sekalian. Dari Adam dan Hawa, pasal 3 ayat 15, itu urusan dosa. Terus sampai Yesus Kristus lahir, itu urusan dosa. Aku datang untuk menjadi korban dan tebusan bagi orang banyak. Kemudian saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, dia ngomong lagi soal dosa. Jadi ini urusan dosa menjadi urusan yang sangat serius untuk kamu dan saya hadapi. Dan di dalamnya ini saudara sekalian, dia percayakan hal ini kepada gereja, kepada kamu dan saya, kepada setiap murid-murid Tuhan. Untuk apa saudara sekalian? Untuk mendapatkan dan menyelamatkan seisi dunia. Tidak satu pun yang binasa. Saya coba lagi nata pikiran saya nih saudara sekalian. Pasal 1 ayat 3. Kisah para Rasul. 40 hari Tuhan Yesus bangkit. Menyatakan diri kepada murid-murid. Tadi saya lupa ngomong sama saudara sekalian. Kita di Greenfield ini lagi belajar saudara sekalian. Kita belum bisa betul-betul. Saya ketemukan kita lagi belajar betul-betul. Belajar apa saudara sekalian? Belajar ikut jejaknya Tuhan Yesus. Apa artinya ikut Tuhan Yesus? Yaitu Yesus jalan di depan, kita ikut selangkah demi selangkah. Menepaki jalannya Tuhan Yesus. Karena kita murid Tuhan Yesus. Karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Maka kita menghidupkan Yesus Kristus. Maka kita lagi belajar menepakin jalannya Tuhan Yesus. Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus sudah bangkit, sudah kembali ke surga. Tapi rohnya sudah kembali di dalam gereja. Lanjut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan. Yaitu menyelamatkan seisi dunia. Belum selesai. Maka dia pakai gereja, yaitu kita sekalian, saudara sekalian. Jadi 40 hari yang pertama dari Rabu. Istilahnya yang dipakai saya dengar sekarang Rabu Abu. 40 hari. Waktu genap 40 hari Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. 3 hari setelah Yesus bangkit, kita belajar lagi 40 hari ke depan. Itu yang dikatakan oleh Lukas. Di pasal 1 ayat 3, kisah para rasul. Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid dan mengajarkan kerajaan Allah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam 40 hari itu membicarakan kerajaan Allah. Sekalipun murid-murid pada waktu itu masih belum mengerti atau salah faham. Karena apa? Di ayat yang ke-7, murid-murid masih tanya, Tuhan Yesus apakah sudah waktunya? Kerajaan kamu datang. Yang nanti akan mengalahkan pemerintah Romawi dan membebaskan kita semua. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan itu. Nanti kalau kuasa Roh Kudus turun, kamu akan diberikan kuasa sehingga kamu dimampukan untuk bersaksi. Bersaksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi untuk menyaksikan Yesus Kristus. Nangkep saudara sekalian. Jadi 40 hari ini Tuhan Yesus membicarakan kerajaan Allah pasti berhubungan dengan penginjilan. Waktu Tuhan Yesus membicarakan penginjilan, pasti
berhubungan dengan gereja. Waktu Tuhan Yesus bicara soal kerajaan Allah dengan penginjilan, dengan gereja, Tuhan Yesus pasti ngomongin peranan Roh Kudus. Pelan-pelan dicerna, saudara sekalian. Ini bagian-bagian yang saya terus tekunin dari hari ke hari, karena itu nanti akan di-apply. Gereja kita mau kemana? Kita suka merayakan HUT. Kita sudah HUT yang keberapa ya? Tahun ini sudah 15. Jadi dari hari pertama gereja ini dibangun, sampai sekarang udah mau 15. Nah selama 15 tahun, apakah secara progresif kita dengan saksama sedang mengikuti apa yang Yesus perintahkan atau Yesus kerjakan? Gereja adalah melihat Yesus kerjain apa, maka gereja diundang oleh Tuhan Yesus, join kepada Yesus melalui Roh Kudus mengerjakan kehendak Bapa. Nah ini bagian ini mesti ditekunin dan mesti serius, saudara sekalian. Kalau enggak, akhirnya gereja kita rutin sehari-hari. Jalan-jalan aja, nggak apa-apa memang begini, gereja mau dikemanain. Tidak, saudara sekalian. Gereja itu dinamis. Gereja itu visionary. Gereja itu progresif. Gereja itu hidup. Gereja itu penuh dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa menentukan seorang dosanya diampuni, menentukan seorang dosanya tidak diampunin. Jadi gereja diberikan kuasa yang sebesar ini untuk apa, saudara sekalian? Menunaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita lemah, saudara sekalian? Apakah kita bisa bilang, kamu berdosa, dosamu diampunin, dosamu tetap, haknya di mana, dasarnya apa? Itu ayat tadi yang kita baca, saudara sekalian. Waktu Tuhan Yesus mengutus gereja, mengutus murid-murid, ayat yang ke-22, Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah dihembuskan, ada di dalam diri murid-murid, udah ada di gereja. Pasal 2 Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan secara umum, secara universal. Gereja menerima kepenuhan dan urapan Roh Kudus. Dengan berani Petrus berdiri berkhotbah. Apa yang terjadi, saudara sekalian? 3.000 orang diselamatkan. Hari ini di mana Petrus? Petrus abad ke-21, Petrus di GKI, mana saudara sekalian? Apakah kita berani berkata kita punya Petrus seperti Petrusnya Kisah Rasul pasal 2 yang sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Besoknya saudara 5.000. Jadi dari 120 di gedung, di ruang atas dari satu ruangan di Yerusalem, kemudian Roh Kudus dicurahkan di situ, 120 orang ditambah dengan 3.000. Jadi 3.120. Besoknya lagi 5.000. 5.000 tambah 3.000 tambah 120. Berapa saudara sekalian? Besoknya lagi nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus hadir di dalam gereja. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Dan efektif menyelamatkan banyak jiwa. Gak ada satu orang yang dilepas. Gak ampun saudara sekalian. Tapi berjalannya zaman. Hari ini kita sudah mundur banget. Saya sedih dan takut mengatakan hal ini. Di dalam situasi dunia yang sedang kacau seperti ini. Tetapi gereja lagi merosot. Ada hamba Tuhan yang merosot. Ada pemimpin-pemimpin gereja yang merosot. Gereja lagi mundur sekali, saudara sekalian. Kita gentar menghadapi keadaan yang seperti ini. Di Europe, di Amerika, ada gereja-gereja yang besar, yang kokoh. Katedral-katedral yang anggun dan agung, saudara sekalian. Tapi isinya sudah menjadi night club, sudah menjadi restoran. Bahkan menjual benda-benda
yang berdosa. Jadi sedih saudara sekalian, di mana gereja? Di mana Yesus Kristus? Di mana kuasa Roh Kudus? Apakah berubah? Apakah Tuhan sudah tinggalkan kita, saudara sekalian? Ini pandemi terjadi, peperangan terjadi. Ini Ukraine bisa menjadi pemicu. Dan di dalamnya banyak urusan, saudara sekalian. Gak bisa diberesin. Kita gentar. Nah, gereja ada di mana nih, saudara sekalian? Tuhan Yesus hembuskan Roh Kudus kepada gereja. Dan kemudian perintahkan supaya gereja pergi. Pergi untuk apa, saudara sekalian? Katakan dosamu diampunin. Katakan dosamu tetap. Karena urusan seluruh umat manusia adalah urusan berdosa atau diampunin. Kuncinya hanya percaya kepada Yesus. Injil Yohanes, teologia daripada Injil Yohanes hanya satu, hanya dua, saudara sekalian. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Gak ada orang boleh berdiri di tengah-tengah. Saya 50 ke situ, 50 ke sini. Ada orang bilang, saya percaya semua agama. Agama aja saya percaya. Kalau ini manjur, saya ikut ini. Kalau ini kurang manjur, saya punya cadangan banyak. Gak ada, saudara sekalian, hal yang kayak gini. Itu pikiran manusia yang sudah dibutakan oleh si jahat. Gak bisa dalam waktu yang sama, kamu bilang Kristen, tapi kamu juga pegang agama yang lain atau menyembah ilah yang lain. Gak bisa, saudara sekalian. Jadi kalau kamu percaya, kamu diampuni. Dosamu diampuni, kamu diselamatkan. Tapi kalau kamu tidak percaya, gak ampun. Binasa, saudara sekalian. Dan Tuhan sudah sediakan keselamatan ini secara universal kepada seluruh manusia. Roh Kudus diutus turun, saudara sekalian, pada hari Pentakosta. Untuk apa? Untuk membantu manusia bertobat. Untuk membantu manusia menemukan, mendapatkan Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada jalan keselamatan yang lain. Tidak ada yang bisa membereskan urusan dosa dan maut dan setan. Hanya satu, Yesus Kristus. Kita harus berbahagia, saudara sekalian, untuk kepercayaan yang besar. Kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin, saudara sekalian? Itu pemberian. Iman bukan modal manusia. Iman pun diberi oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah pencipta iman. Memimpin iman. Menyempurnakan iman sampai akhir. Jadi iman, saudara sekalian, diciptakan oleh Tuhan Yesus, diberikan oleh Tuhan Yesus, harus merespon kepada Yesus Kristus. Iman itu baru efektif. Iman jangan kepada tembok. Iman jangan kepada benda. Iman jangan kepada orang. Iman jangan kepada pohon. Iman jangan kepada siapa-siapa. Iman hanya kepada Yesus Kristus. Maka seluruh kehidupan hidup kembali dari iman. Tadi mengatakan Roh Kudus dihembuskan kepada manusia. Roh Kudus dihembuskan kepada murid-murid. Waktu Yohanes menuliskan tulisan ini, Injil Yohanes, ada pemikiran-pemikiran di latar belakang. Yang pertama, Yohanes pasti terpikir, waktu Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Maka manusia menjadi manusia yang berroh Allah. Jadi hidup. Tadinya debu tanah mati, gak ada hidupnya. Tapi dihembuskan roh Allah ke dalamnya. Maka dia bangkit, dia jadi hidup. Menjadi manusia yang berroh Allah. Kenapa menjadi manusia yang berroh Allah? Karena Allah mau manusia dengan Allah hidup berdampingan. Karena Allah ingin memberitahukan semuanya kepada manusia. Sehingga manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, Allah tinggal di tengah-tengah manusia, manusia tinggal di dalam Tuhan, hidup berdampingan. Dan semua rahasia Allah, semua kelimpahan Allah akan diberikan kepada manusia. Tapi manusia berbuat dosa, saudara sekalian.
Akhirnya jadi manusia tidak mencapai. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia lanjutkan hal ini. Nah, lanjut saudara sekalian, ini adalah rencana dan tujuan dunia yang sekarang. Bagaimana caranya saudara sekalian? Tidak ada cara yang lain. Yaitu Tuhan sendiri turun tangan. Roh Kudus, Allah, oknum ketiga yang menjalankan. Yesus Kristus sudah bangkit. Pada waktu yang sama dia kembali ke tengah murid-murid. Dia janji, aku tidak akan tinggalkan kamu seperti yatim piatu. Tapi di waktu yang sama, dia juga mengatakan bahwa Roh Kudus, aku akan doa kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus datang. Tetapi Roh Kudus datang dengan Yesus janji tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Itu dua hal yang berbeda, saudara sekalian. Menurut saya punya menggumuli hal ini. Jadi Roh Kudus tetap diutus datang, tapi Roh Yesus juga kembali di tengah murid-murid. Sehingga waktu 40 hari, Yesus menampakkan diri on and off, itu menurut kehendak Kristus sendiri, bukan mau-maunya manusia. Dan di tempat itu, Kristus mengajarkan firman, kerajaan Allah, penginjilan, kuasa Roh Kudus. Dan Yesus tidak pergi, saudara sekalian. Pada hari Pentakosta, Roh Yesus ada di situ. Di dalam surat Paulus, di dalam tulisan surat Rasul-Rasul, di situ beberapa kali diungkapkan. Sampai kepada Roma pasal 8, saudara sekalian. Pasal 8 tadi ayat 9 ngomongnya apa? Di situ bilang, kalau seseorang ada Roh Kristus, maka dia adalah miliknya Kristus. Memang Roh Kristus dengan Roh Kudus itu bisa dipakai berganti-gantian. Artinya sama. Tetapi pada waktu Roh Kristus dinyatakan, itu adalah Roh Kristus. Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tidak campur baur, saudara sekalian. Maka murid-murid tahu bahwa Yesus betul-betul balik. Mereka tidak ditinggalkan secara yatim piatu. Bahkan sampai sekarang. Jadi di dalam gereja, saudara sekalian, kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Usian liang, saya suka pakai istilah ini. Roh Kudus yang tidak terbatas, usian liang de sengling. Terus yang satu lagi Roh Kristus. Roh Kristus juga usian liang de citu deling. Nah, kita ini siapa, saudara sekalian? Kita ini adalah manusia Kristus. Kita ini adalah orang Kristus. Diterjemahkan dalam bahasa Kisah Para Rasul, orang Kristen. Yang pertama disebut pasal 16 itu. Saya lebih suka menyebutnya orang Kristus. Karena Kristus di dalam diri kita, sehingga Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita adalah orang Kristus atau manusia Kristus. Ada sisi yang lain mengatakan manusia Allah. Kita adalah manusia Allah, saudara sekalian, di dalam surat kiriman Paulus juga. Jadi manusia Kristus adalah manusia Allah untuk apa, saudara sekalian? Untuk menjalankan rencana Tuhan yang bukan dari diri sendiri. Kita tidak punya. Tapi kita dipercayakan oleh Tuhan. Dan ini gereja, saudara sekalian. Ini gereja. Untuk apa? Supaya Yesus Kristus dengan leluasa bisa mengerjakan kehendaknya, mengerjakan kehendak Bapa melalui gereja ini. Jadi saudara sekalian, setiap kita tidak ada satu yang tidak penting. Karena kita semua orang yang dipilih dan dipanggil. Dipilih dan dipanggil untuk mengerjakan apa yang Yesus Kristus kerjakan. Jadi saudara tidak boleh mengatakan itu urusan hamba Tuhan. Itu urusan penginjil Nathanael. Itu urusan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bukan urusan saya, bukan. Kecuali saudara belum lahir baru, maka saudara bukan di dalam kategori atau rencana ini. Nah, kalau saya tanya saudara sekalian, saudara yakin saudara sudah lahir baru? Seandainya kalau saya sedikit mendorong, apakah saudara bilang, iya Pak, saya lahir baru? Atau kalau kamu tidak tahu apa itu lahir baru, berarti kamu belum lahir baru.
Tapi kalau kamu bilang, saya sudah lahir baru. Kamu tahu itu apa lahir baru? Lahir baru adalah prosesnya Roh Kudus. Menebus, merubah seluruh hidupmu. Sedikit cerita, nanti balik lagi ke Roh Kudus. Waktu saya umur 10, saya dititipkan di rumah II saya. Karena apa? Karena saya terlalu nakal. Saya nakalnya sampai mama saya bilang give up. Mama saya pernah bilang, kamu adalah anak pungut. Saya anak pungut dari tong sampah, mama bilang. Tapi jangan kasih tahu mama saya, dia pasti nggak setuju. Tapi itu yang dia ngomong, saya ingat seumur hidup, nggak pernah lupa. Dia bilang begini, kalau saya tahu kamu bakalan kayak gini, dari kecil saya sudah cekek kamu. Berarti saya jahat sekali, saudara sekalian. Jahat sekali. Jadi waktu hari liburan itu, saya dititipin di rumah II saya. Sesudah dititipin di rumah II saya punya anak 6, saudara sekalian. Jadi tambah saya 1 jadi 7. Nah, mereka baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ceritanya panjang, saya pendekin. Hari Minggu saya dibawa ke gereja. Saya dengar cerita, Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Dosamu diampuni kalau kamu mau percaya. Dan dia merubah hidupmu. Umur 10, anak seorang umur 10, bagaimana mungkin bisa? Tapi Tuhan beri iman. Jadi waktu itu saya percaya, saudara sekalian. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya anak buang-buangan. Mama saya bilang saya mau dicekik. Mama saya bilang kamu dipungut dari sampah. Saya nggak ada yang mau. Tuhan Yesus, terima saya. Saya ngaku dosa saya. Saya minta Tuhan ampunin. Saudara sekalian, saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi saya yakin sekali Roh Kudus mengerjakan. Jadi hidup saya dirubah sepenuhnya, saudara sekalian. Hidup saya dirubah sepenuhnya. Waktu sudah liburan 3 minggu pulang ke rumah, papa mama saya terus ngeliatin saya, saudara sekalian. Terus ngeliatin saya. Kemudian dia tanya, kamu di rumah II tiap hari dikasih makan apa? Saya bilang, kenapa? Kita anak-anak makannya pagi itu telur dadar digoreng. Makan pakai nasi, kemudian pakai kecap manis, terus pakai kerupuk. Tiap hari seperti itu, saudara sekalian. Makannya itu saja. Bukan. Mama saya, papa saya bilang, bukan, hidupmu berubah. Sejak kamu pulang dari rumah II, hidupmu sudah berubah. Saya nggak tahu, saudara sekalian, tapi itu pengalaman. Nah, saudara sekalian, inilah lahir baru yang sampai hari ini saya ingat kembali. Waktu itu saya bertobat, waktu itu saya menangis, waktu itu bagaimana saya nggak tahu, tapi Roh Kudus mengerjakan. Dan sejak itu, saudara sekalian, firman ini apply. Karena kamu dosanya sudah diampunin. Karena kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan dosa yang dia ampunin, percaya kepada Yesus Kristus, kamu juga termasuk di dalam firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu mengatakan dosamu diampuni, kamu mengatakan dosamu tetap. Saudara sekalian, maka sampai hari ini saya belajar, setiap kali berdosa, langsung bertobat. Jangan simpan dosa. Setiap hari, jangan kasih jeda, jangan kasih waktu, jangan kasih peluang untuk dosa masuk ke dalam tubuhmu. Dia akan menggerogoti seluruh tubuhmu, jiwamu, saudara sekalian. Maka Yesus dipaku di atas kayu salib. Efektif waktu kita beriman, percaya, bertobat. Lanjut, saudara sekalian. Roh Kudus sudah diberikan. Maka pasal 8 dikatakan di dalam Yesus Kristus kita sudah keluar dari hukum dosa dan maut. Kemudian ayat 2. Roh Kudus melalui Yesus Kristus telah melepaskan kita dari semua ikatan. Jadi sejak itu, saudara sekalian, secara status dosa kita sudah diampunin dan kita sudah terlepas daripada belenggu. Maka ayat 12 mengatakan apa? Kita tidak lagi berhutang kepada daging. Karena daging kita melalui kuasa Roh Kudus sudah dibereskan.
Dan kita malahan berhutang. Berhutang ke apa, saudara? Berhutang kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita. Karena Roh Kudus yang sudah memampukan kita. Ayat yang ke-13. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Mematikan perbuatan-perbuatan daging, saudara sekalian, bukan pekerjaan kita. Kita tidak mungkin. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita. Roh Kudus yang di dalam diri kita. Yang mengerjakan semuanya ini. Dan kemudian ayat yang berikut, ayat 14 mengatakan, kita adalah anak-anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan tubuh kita yang lemah. Jadi kalau dikatakan lebih jelas, saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang Kristus, manusia-manusia Kristus, yang sudah dibekali dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kristus dan Roh Kudus, maka kita sangat mungkin untuk hidup suci dan tidak berbuat dosa. Kenapa, saudara sekalian? Karena setiap kali berdosa, Kristus sudah menyediakan pengampunan. Kita bertobat, minta Tuhan ampunin, dan hidup kita dipulihkan kembali. Jadi saudara sekalian, saya bertekad seperti itu. Saya minta saudara juga sama. Jangan menyimpan dosa sedikit pun di dalam kita punya hati, di dalam kita punya tubuh. Waktunya udah habis ini. Terakhir, saudara sekalian, peranan Roh Kudus di dalam gereja, peranan Roh Kudus di dalam pribadi Kristen, peranan Roh Kudus di dalam diri kita. Ini bergantung kepada kerelaan dan penuntutan. Kalau kita tidak menuntut, kita tidak sensitif, kita tidak taat, Roh Kudus berduka. Dan amanat agung, perintah Yesus tidak efektif. Saya yakin kita semua punya Roh Kudus. Betul, saudara sekalian? Siapa punya Roh Kudus? Tidak ragu. Semua punya Roh Kudus. Tapi berapa kapasitas Roh Kudus yang operate di dalam diri kita? Sepenuhnya atau tidak sepenuhnya? Dalam hal ini gak bisa dipilah-pilah. Kamu gak bisa bilang gini, Mose, Roh Kudus bekerja 10% di atas diri saya. Yang 90% itu daging saya. Mose, saya Roh Kudus kerja 50%. Enggak, saudara sekalian. Kalau Roh Kudus operate berarti sepenuhnya. Kalau tidak berarti tidak. Dia tidak akan tanggung-tanggung. Dia tidak mau menerima persembahan kita yang separuh-separuh. Jadi saudara nggak bisa bilang saya mau persembahkan sedikit, yang lain tidak. Enggak, kalau tidak berarti tidak. Kalau iya berarti iya. Iman juga, kalau kamu beriman kepada Kristus berarti kamu iman sepenuhnya. Tapi kalau kamu tidak beriman berarti sama sekali nggak pernah beriman. Maka hari ini kita menghadapi satu dilema atau pemilihan yang serius. Dan Roh Kudus sudah diutus ke dalam gerejanya, tinggal bergantung. Roh Kudus siap mau menolong dan memakai kita sekalian. Maksimum, semaksimum, seefektif yang Tuhan kehendakin. Tapi bergantung sama respon dan persembahan kita sekalian. Jadi Yesus Kristus bangkit 40 hari menceritakan kerajaan Allah, penginjilan, gereja, Roh Kudus. Hari ini sama tetap. Karena hari ini Roh Kudus ada di dalam gereja. Karena hari ini Yesus Kristus, Roh Kristus ada di dalam gerejanya. Dan dia adalah kepala gereja, saudara sekalian. Kepala gereja punya visi, kepala gereja punya misi. Dan visi dan misi ini akan dijalankan melalui kita semua orang-orang yang punya Roh Kristus. Maukah, bersediakah kita dipakai oleh Tuhan? 48 menit, mari kita doa sama-sama. Ya Tuhan, kami datang memuji dan menyembah-Mu. Firman-Mu kami sudah dengar dan kami meresponi dengan bertobat, taat kembali kepada Tuhan.
Kami terharu untuk kapasitas, potensi, dan kepercayaan yang diberikan. Jikalau kami mendeklar dosa diampunin, maka dia diampunin. Jikalau kami mendeklar dosanya tetap, maka dosanya tetap. Oh Tuhan, inilah gerejamu di Pontianak, kota yang sedang bertumbuh dan banyak penduduk, banyak jiwa yang membutuhkan pemberitaan ini. Karena hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Pengampunan hanya ada di gereja, melalui gereja diberikan oleh Yesus Kristus. Maka gereja harus keluar membawa berita ini kepada bangsa-bangsa. Dan bait ini, rumahmu ini menjadi rumah doa. Rumahmu ini menjadi rumah di mana bangsa-bangsa datang mendengarkan firman. Rumahmu di tempat ini menjadi rumah Tuhan yang dipakai secara efektif untuk memberitakan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan kuasa setan. Dan kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepada gereja. Biarlah kami menuntut dan menekunin iman kepercayaan kami ini, agar kami bisa mencapai hasil yang efektif, yang maksimum di tangan Tuhan, dipakai sesuka hatimu untuk mewujudkan kehendak Bapa, kehendak Kristus. Makasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Berkati hamba-Mu, penginjil Nathanael dan rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis dan setiap jemaat yang siang ini mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama, katakan amin. Tuhan berkatin saudara sekalian.